saya Ibu Eka dari Toko Intisari Minang Pasar Santa. Selamat menyaksikan Warga Santa. Nama saya Eka. Sebenarnya ini usaha suami saya. Beliau itu pedagang bumbu sudah 20 tahun. Dan paling lama itu beliau berjualan di Pasar Pulau Gadung. Nah, untuk di Pasar Santa ini sekitar 3-4 tahunan. Nah, saya mengikut beliau di sini dan belajarlah bagaimana sih meracik bumbu dan cara berjualan bumbu. Pak Dedenya tuh tahu tuh tidur no di sana. Tapi ini apa? Kenapa namanya Intisari Minang? Filosofinya bumbu ya. Filosofi bumbu itu kan kita taunya memang paling banyak itu dari orang Minang. Mereka itu memang kalau menciptakan makanan itu ada aja. Contohnya bikin keripik, ya kan? Keripik kalau orang biasanya pakai tepung aja udahlah, pakai garam gini. Mereka enggak, ditambah lagi sama namanya ketumbar, ditaruh lagi sama jeruk, daun jeruk, kan aneh tuh ya rasanya. Tambah kunyit. Jadi racikan-racikan orang Minang itulah sehingga di Indonesia ini terkenal kalau bumbu-bumbu itu dari Minang. Sehingga toko kami dan memang dari kampungnya juga, Intisari Minang ini udah ada dari sana. Sehingga orang Minang yang dari Salido itu, dia itu aslinya dari Salido, pesisir selatan, Sumatera Barat. Mereka membuka bumbu di Jakarta ini dengan nama itu. Jadi rata-rata kalau orang Salido buka toko bumbu namanya Intisari Minang. Begitu. Ya ada di Rawamangun juga ada. Bumbu dari Minang itu kan pasti ciri khasnya itu rendang. Rendang daging sapi ya kalau kita bisa lihat. Di sini semua bumbu apapun yang diminta kita bisa buatkan. Terkenalnya untuk bumbu rendang, bumbu opor putih, bumbu baladonya, kemudian bumbu semurnya, bumbu dendengnya, segala macam ada di sini. Jadi kalau orang mau minta dibuatkan apa aja, kita bersedialah untuk meraciknya. Kalaupun misalnya ada bumbu dari misalnya tuh makanan dari Sulawesi, nah, kita cicipin, kita tahu rasanya. Contohnya ini kalau dari Makassar itu kan ada coto Makassar, kita buatkan bumbunya. Ada gitu. Nggak hanya di Minang. Jadi Nusantara, rasa Nusantara ada di sini. Nah, makanya dia terinspirasi untuk ya kenapa saya nggak jualan bumbu aja. Dia juga memang suka masak, bisa masak dan suka memasak. Orang-orang di sekitar Pasar Santa, perumahan-perumahan di sini, ibu-ibu rumah tangga, notabene PRT-nya lah ya. Kemudian juga restoran-restoran yang butuh racikan kita. Kalau dulu tuh ada restoran kulit surga, mereka pakai jasa kita. Jadi untuk seluruh cabang di Indonesia kita yang supply ke mereka. Oh, itu waktu bulan apa ya? Waktu ada isu PPN ekspor untuk barang-barang yang barang-barang impor. Nah, rupanya kita juga nggak tahu kalau beliau itu Ibu Menteri gitu, karena kan mereka pakai masker dengan beberapa ajudannya gitu, dengan suaminya juga. Saya nggak tahu kalau beliau tuh Ibu Menteri, ya dia lewat pengen beli bumbu katanya. Dia tuh pesannya bumbu rendang, opor gitu. Nah, dia bertanya-tanya di sini gitu kan. Itu gimana Bu? Oh, dia nanya gimana di sini, apa yang harga naik? Oh, minyak Bu gitu. Saya nggak tahu kalau beliau Ibu Menteri, yang ngomong aja ngoceh gitu kan, ngalor ngidul. Iya Bu, katanya tuh ada PPN ya kan, kasihan masyarakat. Saya asal ngomong aja gitu kan. Oh, dia marah tuh kayaknya katanya.
emang saya kenaikin kamu pajak? Saya masih belum nggak kalau kata-kata dia itu saya gitu. Dia bilang, saya emang kenaikin ibu PPN. Enggak sih Bu, cuma ya berasa kalau harga minyak naik, kata saya ya. Kita juga jadi pedagang susahnya jualnya, pembelinya sedikit, kita dapat apa Bu? Mana lagi pandemi, kata saya kan. Oh itu, akhirnya dia klarifikasi bahwa untuk 9 bahan pokok tidak dikenakan pajak, hanya barang-barang yang kayak beras basmati, barang-barang impor lah yang beras basmati gitu. Cuman saya sebenarnya mikir bisa jadi nih ntar kalau ini kan diekspor mahal nih, kena juga, tapi enggak sih, itu belum ada dalam kajian Ibu Menteri kayaknya. Iya, ada sekalian belum. Jadi kan kalau bumbu itu bahan pokoknya tuh ada 8 lah ya. Kalau saya bilang ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, jahe, kunyit, laos gitu kan. Kalau saat ini yang lagi naik turun itu cabai lah, cabai, bawang putih juga mulai naik. Cabai aja sekarang di posisi 60, 70 harga mulai naik lagi. Kalau saya bilang kalau untuk cabai ini pengaruh iklim. Kalau lagi hujan, itu gagal panen tinggi. Pasokannya sedikit, tapi permintaannya kan banyak. Orang Indonesia kan butuh cabai itu cukup banyak. Sehingga otomatis karena permintaannya banyak, tinggi, sementara suplainya rendah, harga melonjak naik. Ya sampai sekarang saya sendiri masih merasakan bahwa belum normal lah. Pasar itu belum normal. Buat inti juga. Ya. Buat siapa? Iya. Tuh tidur. Iya. Loh. Beli apaan? Speaker aktif. Apa? Speaker. Bang. Paket. Ih. 106. Gue disuruh bayar. Kok mahal, Mas? Nggak tahu ya saya cuma ngantar. Ada apa tuh tadi Bu itu? Itu biasa laki gua belanja nggak bilang. Oh. Waduh. Belanja kagak bilang itu. Ya kan pada stres. Jadi di sini tuh suka nyanyi tuh karaokean di sebelah sana. Jadi dia beli. Iya benar. Supaya nggak rumah sakit jiwa nggak penuh aja kayaknya. Walaupun lagi begini yang penting happy aja lah orang-orang sini. Apa ya? Sebenarnya kan di awal dulu tuh di sini tuh rame, dari kalau kita buka subuh tuh rame. Terus enaknya apa ya? Sukanya di sini tuh kalau makanan banyak di atas ada tersedia. Terus kalau mau main-main ke mana lah yang deket-deket mall-mall banyak di sini. Mau nonton, mau apa. Kalaupun mau mesen barang-barang, mesennya barang-barang untuk jualan juga deket lah. Induk gitu. Kalau dukanya ya duka karena pandemi aja sih. Selebihnya nggak ada kayaknya. Menyenangkan, bersih ya. Toiletnya bersih, pasarnya bersih. Jadi bagian kebersihannya memang hampir setiap menit selalu nyapu. Jadi nggak ada yang bau, nggak ada yang kotor lah ya kalau saya bilang dari segi kebersihannya. Bau. Kalau bumbunya jangan lah, memang harus ada wanginya. Nah, opor sama rendang bedanya. Sebenarnya kan kalau untuk bumbu 8 bahan material pokok tadi kan harus ada kayak bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, cabenya, kunyitnya, sama serainya. Yang membedakan kalau rendang tuh hanya nggak pakai kunyit. Kalau rendang, kalau orang Sumatera itu nggak pakai kunyit, makanya warnanya hitam, nggak warna kuning kan. Kalau rendang kan. Nah, kalau opor, kalau sebenarnya dasar aslinya opor itu opor putih, jadi dia juga nggak pakai kunyit. Nah, kalau rendang Padang itu dia punya bumbu apa ya? Udah ada racikan bumbu tambahan. Yaitu ada bumbu bubuknya itu terdiri dari antara lain tuh ada ketumbarnya, ada cengkehnya, ada kapulaganya, ada bunga lawangnya, ada palanya, ada ditambah sama ini kayu manisnya. Itu digiling halus. Nah itu untuk campuran. Jadi dia rasanya lebih enak. Gitu. Dan untuk bumbu sebenarnya kalau bumbu kayak gini nih, dia sebulan di luar itu tahan.
ya? Istilahnya tanpa kulkas, tidak dimasukin kulkas itu tahan. Nah, apalagi bumbu diracik gini ya. Nah, kalau masuk ke dalam kulkas 3 bulan pun lebih lama lagi. Nah, intinya carilah tukang bumbu yang menggiling bumbunya itu dari bahan-bahan berkualitas. Jangan karena bumbu bahannya bahan jelek gitu, jangan, bahan asli. Kemudian dicuci bersih, jangan dipakai pengawet. Kalau kita pengawet itu hanya garam. Garam itu kan ya udah memang dasarnya untuk bahan pengawet ya. Bukan, maksudnya bukan kimia-kimia lah. Tanpa zat kimia juga dia udah tahan kan 3 bulan gitu. Itu aja sih trik-triknya kalau mau cari tukang bumbu yang baik, karena kan untuk dimakan ya, untuk orang sekeluarga gitu. Itu aja. Pasar Santa harapannya tetap bersih, tetap menjaga prokes ya ke depannya. Kemudian ya apa ya, sebenarnya PD Pasar Jaya untuk Santa ini juga sudah berusaha untuk agar pembeli itu kesini tuh udah mencari cara juga mereka. Salah satunya kemarin itu kita juga udah dibikinkan, kita masuk ke Instagramnya officialnya Pasar Santa. Jadi saya pikir apalagi ya udah cukup baik sih ya, tinggal mungkin dari orang luar atau pembeli dari luar yang melihat Pasar Santa itu masih ada loh gitu. Gimana agar Pasar Santa ramai ya, dari kita-kitanya juga info ke masyarakat luasnya untuk Pasar Santa ini oke loh, kayak punya segalanya ada, restorannya ada, tempat sayurnya, jualan sayur, jualan apapun ada di dalamnya gitu. Terima kasih sudah menyaksikan Warga Santa. Buat semuanya, jangan lupa mampir ke kita ya, Toko Intisari Minang. Sampai jumpa.